Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral asatidzah al-kurama, para santri Ma'had Rawullah Sufiyah Sunniyah Salafiyah Pondok Rumi Sufi Jawi di wilayah Selangor, Malaysia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa lagi bersama dengan para pelajar dalam acara kajian bedah buku atau pensyarahan kitab Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyitu Minal A'mal, karangan guru mulia saya Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Makkah Mukarramah. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan penguat bagi keyakinan dan akidah kita terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab pada tema atau tajuk bahwasanya orang membaca doa atau Al-Quran, ya, baik itu surat-surat pendek maupun surat Yasin atau juga khutmah, ya, khutmatul Quran, khataman Al-Quran, itu sesungguhnya dulu sudah diamalkan oleh para ulama salaf. Jadi ini bukan amalan yang baru ada zaman sekarang, tapi orang ziarah ke makam kuburan keluarganya atau orang-orang soleh, atau juga membaca doa dari rumah yang ditujukan kepada keluarganya yang sudah meninggal dunia, itu bukan amalan yang dilakukan oleh orang sekarang saja, tetapi para ulama salaf terdahulu, baik dari kalangan para sahabat, juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama salaf yang lainnya sudah mengamalkan. Dalilnya banyak. Dalam pertemuan-pertemuan yang lampau sudah disebutkan dalilnya banyak sekali. Baik itu berasal dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baik itu hadisnya berupa hadis sahih atau hadis hasan dan juga hadis dhaif. Sayangnya orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, seperti kelompok Wahabi, itu seringkali menuduh yang tanpa dasar. Mereka mengatakan bahwasanya doa untuk orang yang sudah meninggal dunia itu hadisnya dhaif, bahkan maudhu, palsu, kata mereka. Ya, kata mereka itu terkait karena mereka tidak banyak belajar agama yang benar. Ya. Kenapa? Karena amalan itu sudah diamalkan oleh para ulama salaf terdahulu. Jadi bukan amalan yang baru saja terjadi. Mari kita baca dalam kelanjutannya
halaman 20 ya, kitab Tahqiqul Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Abu Ya'sid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmi fid dharaini amin. Wal hadithud dhaif, ini kita sedang membaca atau membahas bagaimana para ulama memperlakukan hadis dhaif ya. Apakah hadis dhaif itu pasti palsu sebagaimana tuduhan orang-orang Wahabi yang sekarang mengaku Salafi itu ya. Padahal hakikatnya mereka adalah Wahabi, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dari Najd, atau gampangnya sekarang di Saudi sana ada wilayah namanya Riyadh ya. Najd itu adalah dekat-dekat dengan Riyadh, itu yang familiar dengan telinga-telinga kita ya. Kalau Najd itu jarang orang paham ya, tapi kalau dikatakan Riyadh itu sering orang banyak tahu ya. Seperti di Saudi ada wilayah namanya Jeddah, itu banyak orang tahu. Makkah banyak orang tahu. Madinah banyak orang tahu. Taif banyak orang tahu. Tapi kalimat Najd, wah ini jarang orang tahu. Sana juga ada namanya Hada, jarang orang tahu ya, dan lain sebagainya. Maka saya permudah bahwasanya Najd itu daerahnya dekat dengan wilayah Riyadh. Saya lanjutkan, wal hadisud dhaif, adapun hadis dhaif idza jara alaihi al-amal, apabila jara alaihi al-amal, banyak diamalkan oleh umat Islam khususnya para ulama, taqawwa wa tahadhu wa sara lahu maziyatan ala ghairihi wa yustasnas wa yustas wa yusta'nasu bihi ahlul i'tibar wan nadhar. Taqwa akan menjadi kuat, wantahadho, dan naik pangkat. Jadi hadis dhaif itu kalau banyak diamalkan oleh para ulama terdahulu, maka akan taqwa, naik derajatnya ya. Wantahadho, dan bangkit alias ya apa, naik tinggi ya, menjadi tinggi. Dan menjadilah dia ini suatu keutamaan, wasaralahu maziyatan ala ghairi, menjadi suatu yang lebih utama dibanding hadis-hadis yang lainnya. Kalau ada hadis dhaif ya. Apalagi kalau yusta'nas bihi ahlul i'tibar wan nadhar, orang-orang yang ahli peneliti di dalam dunia ilmu hadis ya, ini melihatnya bahwa hadis itu dhaif dari segi sanad, tapi diamalkan, dan para sahabat pun mengamalkan perilaku atau amalan seperti itu. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama salaf kok ikut mengamalkan hadis itu, maka ini menjadi kuat dan bisa dijadikan pegangan hukum. Begitu ya menurut para ulama. Jadi kalau kita mendapatkan suatu hadis yang sebagian ulama mengatakan hadza hadisun dhaif, ini adalah hadis dhaif, itu tidak boleh langsung dibuang, oh ini palsu. Jelas kalau orang yang memberikan vonis atau tuduhan terhadap hadis dhaif dianggap palsu, ini orang yang tidak belajar ilmu mustalahul hadis. Jelas ya? Ya. Begini, sebuah hadis dikatakan dhaif itu bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya salah, bukan. Jelas ya? Saya contoh misalnya, kalau sekarang ini saya cakap begini, yang paling mudah ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Saya tanya, saya cakap ini salah apa betul? Salah apa betul?
Kok tidak dengar jawabannya? Salah apa betul? Betul kan? 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya cakap. Ya, saya cakap. Sudah. Ya namanya saya cakap, semuanya mendengarkan, tidak ada yang salah. Ya. Ternyata siapa ini namanya? Syari. Ini mendengar dari saya. Dia bercerita bahwa saya ini kemarin dalam pengajian mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Yes. Kebetulan andai kata kecerdasannya gitu aja dinilai, Syari ini 100 misalnya. Bukan saya dinilai, wong saya bercakap. Ya, pembawa berita. Ibarat ini sohafi atau wartawan. Yang cakap kan saya. Ini wartawannya. Kalau misalnya keilmuannya, kejujurannya, ya, kecerdasannya, misalnya ini wartawan yang satu ini sohafi ini dinilai berapa? 100 misalnya nilainya. Dia punya murid yang meriwayatkan atau menyampaikan kepada muridnya. Siapa namanya? Amir. Misalnya ini ya. Amir mendengarkan dari Sari. Dia cerita kalau saya Lutfi Basori gitu ya berkata bahwasanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Hanya saja Amir ini misalnya dari kecerdasannya, kejujurannya, ya kebenarannya kita beri nilainya misalnya 70. Kan tadi kan 100 ya. Contoh ini ya, mohon maaf ya, contoh aja ya untuk memudahkan. Bukan membeda-bedakan tapi untuk memudahkan. Sudah. Amir menyampaikan, punya murid Amir ini. Siapa namanya? Ridho. Ya, Ridho kan tak dengar dari saya. Ridho mendengar dari saya. Amir mendengar dari Sari. Sari yang meriwayatkan langsung mendengar dari saya. Sudah? Ternyata Ridho ini kalau dinilai-nilai, misalnya nilainya 40 misalnya. Mohon maaf ya, contoh aja untuk memudahkan. 40. Betul ya? Sudah. Ridho punya murid. Dia juga sama, wartawannya ini sama. Jadi kalau mengatakan misalnya kata Ridho, aku mendengarkan dari Amir. Sudah? Ya. Amir mengatakan aku mendengarkan dari Sari. Sari mendengarkan dari saya, Lutfi Basori misalnya. Paham ya? Ini silsilah sanad namanya. Ridho punya murid. Paham ya? Siapa itu yang belakang namanya? Ridwan. Syadwan. Ya, Syadwan. Mohon maaf ini contoh ya. Ternyata setelah diteliti-teliti, Syadwan ini nilainya hanya 30 misalnya. Sudah ya? Sudah selesai. Hadisnya 1, apa tadi? 1 tambah 1 sama dengan 2. Tatkala ini kan, tatkala hadis ucapan saya ini disampaikan oleh Syari, ini nilainya sahih. Mohon maaf saya apa namanya? Saya ralat ya. Jadi siapa? Syahwan ini mohon maaf ini contoh. Ternyata dia ini suka berbohong misalnya. Maaf ya, ini contoh lebih memudahkan. Maaf ya. Saya agar bisa memahamkan para pelajar ini bagaimana sih ulama menyikapi sebuah hadis. Jelas ya? Jelas. Mohon maaf. Tatkala hadis ini ucapan saya yang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, atau misalnya lain, ini air minum kopi, betul? Saya minum misalnya, saya coba, ternyata manis. Saya cakap, oh alhamdulillah, saya dapat kopi yang manis. Itu kan tidak ada salah, tidak ada benar. Wong saya cerita ini, ya dah. Masa orang cerita kamu salah, kamu benar, ya gak cerita. Betul? Ya. Betul. Kalau saya sekarang tiba-tiba saya begini, dan saya bilang, aduh gatal ini. Masa kamu salah, kamu betul? Ya bukan, tidak ada urusannya.
Betul? Betul? Cuma gini, aduh gatal saya. Kamu salah, kamu dhaif, kamu sahih. Tidak begitu. Ibarat saya ini nabi. Ya, nabi begini. Gatal. Masa nabi kamu sahih, kamu hasan, kamu dhaif. Tidak begitu. Jelas? Jelas. Nah, sudah. Tatkala ucapan saya, perilaku saya, ya, tadi itu garuk-garuk saya misalnya dilihat oleh Sari, yang Sari ini kalau dinilai berapa tadi? 100. Dia cerita kepada orang lain banyak ini ya. Maka nilai 1 tambah 1 yang lewat Sari atau saya garuk-garuk, dia cerita Kiai Lutfi garuk-garuk katanya gatel misalnya. Ya, dia minum juga katanya kopinya apa? Manis. Lewat dia Sari ini, dia cerita ke banyak orang ini. Maka riwayat tentang garuk-garuk, ya, tentang 1 tambah 1 sama dengan 2, tentang kopi yang warnanya, yang rasanya manis, itu perkataan, perbuatan saya minum namanya hadis sahih. Ini yang mendengarkan banyak. Kenapa kok hadis sahih? Karena yang bawa nilainya 100. Saya tidak salah. Ya, kalau sebuah ajaran, dengar ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, maka ajaran saya tak salah. Jangan salah menghitung 1 tambah 1 sama dengan 7, jangan ya, karena aturannya apa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Paham ya? Ibarat ini hadis. Jelas? Jangan bilang minum kopi rasanya asin ya. Kalau asin itu kan garam ya. Paham ya? Baik. Nah, dari sekian banyak pendengar ini ada yang namanya Amir. Kalau dinilai-nilai, diteliti, berapa tadi nilainya? 70. Sudah? Amir pulang ke kampungnya. Di sana juga banyak orang-orang dari surau. Begitu Amir cerita, kata Sari itu mendengar Kiai Lutfi mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kan bener nih. Dan juga Sari melihat Kiai Lutfi ini garuk-garuk dan mengatakan gatal. Dia kan melihat, dia dapat cerita. Tatkala minum kopi dikatakan kopinya manis. Kan tak salah ini. Cuman karena dia yang menceritakan, siapa tadi? Amir, setelah diteliti-teliti, oh Amir itu nilainya cuma 70. Maka berita yang sama, hadisnya yang sama. Rumahnya mana? Rumahmu di mana? Ada surau di sana? Di dekatnya ada namanya Surau Al-Ikhlas. Ya, misalnya Surau Al-Ikhlas. Maka kalau ada berita hadis tentang saya yang garuk-garuk, yang minum kopi, kebetulan keluarnya dari Surau Al-Ikhlas, karena yang mengajarkan namanya Amir, maka yang keluar dari sana hadisnya hadis hasan. Nanti hadisnya hadis hasan. Temannya banyak ini. Ini siapa ini yang pakai kacamata namanya? Fikri pulang ke kampung. Ya, di sana ada namanya Surau Al-Barokah. Kebetulan tatkala dinilai-nilai, Fikri ini nilainya sama dengan Sari, 100 ini. Kecerdasannya, kepandaiannya, kejujurannya, nilainya 100. Sudah? Dia mengajar di musola atau Surau Al-Barokah. Maka hadis yang keluar dari Surau Al-Barokah, hadisnya sahih. Isinya apa? Kiai Lutfi garuk-garuk dan mengatakan gatal. Sama. Paham? Ya. Kiai Lutfi mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama. Kiai Lutfi minum kopi dikatakan manis. Sama ini, hadisnya sama. Cuman yang satu diriwayatkan Fikri mengambil dari Sari, hadisnya jadi sahih. Jadi, yang satu
Amir meriwayatkan yang sama dari Sari, gurunya sama, berhubung Amirnya ini nilainya 70, hadisnya menjadi hadis hasan. Di surah Al-Ihsan ada yang namanya ridho, kebetulan ya, namanya ridho. Ridho pulang ke rumahnya setelah mengaji kepada Amir, pulang ke rumahnya ya. Di rumahnya ada surah apa ya, Al-Mu'min misalnya ya, surah Al-Mu'min. Mengajarlah ridho, didengar oleh orang banyak. Ditulislah ada berita bahwasanya ridho itu bercerita, dia mendengarkan cerita dari Amir, Amir mendengarkan cerita dari Sari, Sari mendengarkan langsung dari Kiai Lutfi. Berhubung yang menceritakan itu ridho, dia nilainya berapa tadi? 40 ya, maka hadisnya dhaif. Isinya apa? Kiai Lutfi garuk-garuk dan mengatakan gatal ya. Kiai Lutfi minum kopi mengatakan rasanya manis, dan juga mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang salah sama ini, yang dhaif. Saya yang cakap apa perawinya? Perawinya. Sudah. Subhanallah. Di musola Al-Mu'min, kalau ini misalnya yang sebelah sini semuanya 100. Setiap orang ini mempunyai musola yang banyak. Hadisnya sama, perawinya tetap dari Sari, ya dah. Kalau ini menceritakan di kampungnya masing-masing, hadisnya sahih. Isinya 3, ucapan sama, tak berbeda. Tapi mohon maaf contohnya, kebetulan seperti ini, Salman ini suka gurau ya, suka canda. Dan kalau canda juga kadang-kadang bohong, mau bercanda. Misalnya begini, misalnya dia bilang sama kawan-kawannya, ayo kita sekarang mandi bersih. Kenapa? Ini karena menteri, di sini ada menteri ya. Sultan siapa kalau di mana? Selangor ini Sultan siapa? Ada yang kenal? Sultan? Ya sebut aja Sultan Faisal gitu aja, saya tak kenal ya. Saya tak kenal, mohon maaf ya. Ini pagi ini ada Sultan Faisal mau ke sini. Dia mau datang jam 11. Kita mandi, kita menata ruangan, kita kasih yang harum-harum ya. Setelah kawan-kawannya yang tidur ini pada bangun, pada mandi, pada rapi, mau menerima Sultan ya, Sultan Faisal. Ternyata ditunggu jam 11 tak datang, jam 12 tak datang ya, jam 1 tak datang, jam 2 tak datang. Tanya, hei mana katamu ada Sultan mau kesini itu? Oh enggak, saya cuma bercanda saja biar kalian itu mandi gitu loh. Canda, tapi candanya bohong. Jelas? Maka orang semacam demikian itu kalau meriwayatkan hadis dikatakan maudhu karena suka bercanda bohong, walaupun tujuannya baik, biar kawan-kawannya mandi. Mungkin ada kawannya yang seminggu tak mandi misalnya ya, biar mandi, akhirnya dia berbohong. Kemudian dia ini meriwayatkan, dia punya surau namanya apa ya, As-Salam misalnya. Berhubung yang meriwayatkan, yang mengajarkan ini sebenarnya Salwan yang suka canda bohong, maka hadis yang mengatakan Kiai Lutfi garuk-garuk dan mengatakan rasanya gatal, betul? Ya, Kiai Lutfi minum kopi dan mengatakan rasanya manis. Kiai Lutfi mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, ini hadisnya maudhu, palsu. Kenapa? Karena yang meriwayatkan Salwan yang suka berbohong.
Tapi kalau diteliti loh, di kampung sana ada namanya Fikri meriwayatkan yang sama itu, hadisnya sahih. Ya, yang lewat Fikri kepada Sa'ri hadisnya sahih. Ini juga misalnya Fauzan, ini namanya Arif, ini namanya Hilmi misalnya. Runtut, lama ini sahih. Hadisnya sahih. Yang situ misalnya, maaf ya, yang ini kan siapa tadi? Amber punya murid namanya Ulum punya murid namanya Ihsan punya murid namanya Khairuddin punya murid namanya Abdullah. Cuman kalau dinilai-nilai semua ini nilainya 70. Ya, yang sini 100. Isinya sama karo-karo karena gatal, minum kopi karena manis, 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka hadis itu yang lewat baris depan namanya hadis sahih. Ya, yang lewat mana? Baris kedua hadisnya hasan. Karena nilainya cuma berapa? 70. Nah, yang belakang ini siapa tadi? Bukan, yang satu di sana. Itu ya. Oh ya, salah. Ini di sini ya. Ini duduknya tidak benar dia sih. Sudah, Ridho ke belakang sana. Namanya Abdul Rahman, Abdul Halim, Abdul Majid ya. Sampai di sana Abdul Jabbar misalnya. Ini kalau dinilai ternyata semuanya 40 ini. Kepandaiannya, kejujurannya, kecerdasannya dinilai-nilai 40. Maka hadis yang sama itu kalau lewat dari baris ketiga itu hasilnya menjadi hadis dhaif walaupun isinya sama. Jelas? Isinya sama. Mohon maaf, kebetulan baris terakhir ya, satuan yang sana ini misalnya siapa ya? Siapa ya? Imam misalnya ya. Sana makmum misalnya. Ada imam, ada makmum ya. Yang satu misalnya pengerusi misalnya ini ya. Cuman sukanya memang bergaul dengan satuan yang suka bercanda bohong, itu pun ikut suka canda bohong. Ayo bangun, kita makan bersama. Setelah bangun semua, mana makannya? Ya nanti nunggu jatah. Wah, ya. Ini juga begitu. Ayo kita minum ini. Percuma semuanya. Mana minumannya? Ya percuma kalau beli sendiri. Gimana? Paham? Ya. Yang satu mengatakan, ayo kita sekarang mau rehla, ya. Mau rehla, ini percuma. Rehla kemana? Keliling Malaysia. Kemana? Ya ketemunya di kereta masing-masing lah. Bercanda. Tapi bercandanya suka bohong. Kebetulan misalnya ya, satu baris yang belakang, maka hadisnya sama ini. Hadisnya garuk-garuk karena gatal, minum kopi rasanya manis, 1 tambah 1 sama dengan 2. Berhubung yang meriwayatkan baris belakang yang suka canda bohong, maka hadisnya dikatakan hadis ini palsu. Ya. Dan andai kata diteliti, hadis yang dikatakan palsu itu ditemukan ini. Oh, ada riwayat lain, yaitu baris depannya ternyata mengatakan yang sama. Dan diteliti ternyata hadis yang dikatakan riwayat baris belakang ini palsu, ada riwayat lain ya yang sama, cuman perawinya perawi lemah, maka hadisnya ini menjadi hadis hukumnya dhaif. Karena ada kesamaan. Jelas? Karena ada kesamaan. Setelah mau diamalkan, sebentar, aku pernah dengar ya di tempat kampung lain ya, itu ada yang meriwayatkan hadis yang sama. Garuk-garuk karena gatal, minum kopi rasanya manis, 1 tambah 1 sama dengan 2 dari kampung di depannya ini. Siapa? Fulan-fulan. Oh, ini nilainya hasan karena semuanya derajatnya 70. Jelas?
Setelah mau diamalkan, dipergunakan untuk dalil-dalil, ketemulah seorang ulama yang pernah belajar kepada baris depan ini, yang nilainya 100, 100, 100. Jangan takut, ini hadisnya sebenarnya adalah hadis sahih ya. Garuk-garuk karena gatal, minum kopi rasanya manis, dan 1 sama 1 sama dengan 2. Kenapa? Karena ada perawi dari yang depan ini sari, pada perawi-perawi yang lain ini sahih. Maka itulah hadisnya menjadi hadis yang sahih. Begitu sifat hadis itu. Jadi kalau kita mengatakan atau mendapati sebuah tulisan hadis, hadza hadisun dhaif, ya, itu jangan langsung dibuang aja, tidak laku, tidak begitu. Diteliti dulu, ada enggak riwayat-riwayat yang lain, ya. Kalaupun misalnya baris yang kedua dari belakang ya, bukan yang garis maudhu ya, tapi depannya dhaif. Ternyata ini dhaif juga depannya, baris ke depannya dhaif sampai sini juga dhaif. Ya, dhaif. Tapi banyak ulama yang mengamalkan. Misalnya kita katakan ulama KL ya, Kuala Lumpur mengamalkan, mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, misalnya ya. Garuk-garuk karena gatel, kopi rasanya manis. Dari ulama KL semuanya mengamalkan. Dari Selangor semuanya mengamalkan. Ya, dari mana lagi? Kedah semuanya mengatakan itu. Dari Melaka semua mengatakan itu. Seluruh Malaysia mengatakan yang sama. Garuk-garuk karena gatal, kopi rasanya manis, 1 tambah 1 sama dengan 2, maka 3 hadis itu diterima. Ya, walaupun dari sanad dhaif, berhubung seluruh ulama-ulama mengamalkan, maka dikatakan yartaqi ila hasan li ghairihi. Dia ini bisa yartaqi, derajatnya meningkat. Mana apa ya? Oh, di luar ya. Mekanik ya. Oh, ya. Hadis itu menjadi yartaqi, derajatnya meningkat ila hasan li ghairi, kepada hadis hasan disebabkan banyak perawi-perawi yang lain. Itu kalau dhaif. Ya. Kalau hadis itu hasan, semua ruangan ini pelajarnya walau dinilai semuanya ini nilainya 70, ya, maka langsung diterima dan boleh diamalkan. Bahkan menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya madarul ilmi, hampir semua ilmu yang diamalkan oleh ulama dan umat Islam itu berdasarkan hadis hasan, bukan hadis sahih. Ya, kenapa? Karena yang lebih banyak ilmu itu berasal dari hadis hasan yang nilainya 70, kurang lebih maksudnya. Adapun hadis sahih ini sedikit jumlahnya. Kalau hanya mengandalkan hadis sahih saja, maka menjadi katak dalam tempurung. Apa kata dalam tempurung? Tak punya pengalaman apa-apa, macam orang Wahabi, siki haram, siki bid'ah, dia tak bisa luas ilmunya. Akhirnya menabrak hukum. Mereka menabrak hukum akhirnya. Kalau hadis itu hadis sahih, ya sudah, tak usah dibahas ya, pasti diterima. Tapi kalau hadis itu hadis hasan, maka itulah yang diamalkan oleh ulama seluruh dunia. Ya. Saya katakan ya, saya terangkan ya, tentang orang yang hanya mengandalkan Al-Quran dan hadis sahih saja, pada akhirnya menabrak dia punya aturan. Begini aturan itu. Kalau sekarang di pesantren sini ada aturan ya, aturan begini. Apa? Ini warna apa namanya ini? Hijau. Ini gambar, kalau saya mengatakan logo. Kalau sini apa namanya? Logo juga ya. Maka saya katakan logo dari Raudhah Sufiyah Sunniyah Salafiyah ini ada 3 warna. Ya, putih sebagai background, ya. Kemudian hijau sebagai mayoriti dan merah ada sebagai hiasan. Ya, warna hiasan ada berapa? 3. Maka Pak Ustadz Faiz ya, sebagai pengasuh di sini,
perintah kepada para muridnya, wahai para murid, kalau engkau akan membuat logo Raudhah Sufiyah Sunniyah, maka jangan lebih dari 3 warna. Jangan kasih warna biru, tak boleh. Ya, dikasih warna coklat tak boleh. Betul? Dikasih hiasan kuning tak boleh. Karena aku membuat aturan, kata beliau Ustaz Faiz ya, yang sebagai pendiri pesantren ini ya, aku membuat aturan begini aturannya, yang besar backgroundnya warnanya putih, dan kalian tidak boleh merubah background warna hijau suka-suka gue, oh tidak boleh ya. Sudah, ini aturan jelas, aturan sudah. Siapa yang sepakat? Pembuatnya, yaitu Ustaz Faiz dan para pelajarnya, muridnya. Betul, kalian-kalian ini aturan ya. Agama pun punya aturan, jelas ya. Kalau misalnya tiba-tiba Sari ini kepingin membuat cawangan Raudhah Sufiyah Sunniyah, dia buat, aku tak suka putih, aku ganti kuning, sininya kuning, namanya melanggar aturan. Betul? Betul? Baik. Santri yang baik, santri yang sahih, murid yang baik, murid yang taat, murid yang sahih, kalau di dalam hadis ya, hendaklah kalau membuat logo persis sama dengan ini, tidak mengurangi dan tidak menambahi. Betul ya? Misalnya tadi Amir, walaupun 70 tadi, tapi taat tapi taat, wah, bikin yang sama, ini berarti tidak melanggar. Betul? Betul? Baik. Kata orang Wahabi, ini saya analogkan ya, saya kiaskan. Kata orang Wahabi bahwa semua amalan umat Islam itu harus ada dasarnya dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis sahih saja. Tak mau mereka hadis hasan, tak mau hadis dhaif. Ya, tak mau mereka. Apalagi pendapat perorangan yang tidak ada apa? Tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya. Mereka hanya maunya kalau berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sahih saja. Paham ya? Ini perlu dipahami. Ya. Karena berpikiran yang terkungkung, sempit, ibarat kata dalam tempurung yang tak bisa kemana-mana, maka akhirnya mereka menghadapi kehidupan umat ini bertabrakan dengan keyakinannya. Jadi contoh misalnya, mereka menuduh kita amalan tahlil misalnya, oh itu tak ada perintah dari Al-Quran, tak ada perintah dari hadis sahih. Paham ya? Maka kita jawab, hai orang Wahabi, Anda juga beramal, juga banyak yang tak pakai dalil Al-Quran atau hadis. Contoh sekarang, Anda berdakwah melewati televisi, melewati radio, ya, melewati majalah, melewati surat kabar. Betul? Apakah ada perintah Al-Quran dan hadisnya? Ada. Apakah Al-Quran perintah umat Islam berdakwah lewat televisi? Ya ayyuhalladzina amanu, dakwah lewat televisi. Tidak ada. Ya? Sudah. Maka mereka jawab begini, mohon maaf, kata mereka ini, yang namanya bid'ah itu hanya urusan agama saja. Tapi kalau urusan televisi kan urusan dunia. Ya boleh dong, kata mereka. Ya, masuk akal ya. Yang namanya bid'ah dilarang itu kalau berbuat sesuatu hanya dalam bidang akidah, agama, ya, ibadah. Tapi kalau berkembang dengan dunia apa tadi?
handphone, televisi, radio, itu boleh kata mereka. Susah juga jawabnya ya. Kita tanya, orang Wahabi, yang bagi bid'ah itu ada dua, bid'ah hanya untuk urusan agama ya, dan urusan dunia itu apa Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu innal bid'ata tanqasimu ila qismain. Shadaqallahul azim. Ada begitu? Tidak ada. Dan Nabi juga tidak membatasi. Ayyuhal mu'minun innal bid'ata tanqasimu ila qismain. Tidak ada. Bid'ah dunyawiyah dan bid'ah diniyah. Tidak ada. Itu karangan orang Wahabi sendiri. Tidak ada dalilnya, Al-Quran tidak ada, hadis sahih tidak ada. Berarti di sini dia melanggar aturannya sendiri. Paham? Ibarat begini, ya mohon maaf contoh ya, sekali lagi contoh. Jadi kita sepakat, pengasuh pesantren Raudhah Sufia ini mengatakan yang menjadi peraturan membuat logo ini warnanya. Suatu saat, mohon maaf contoh ya, ada ustadz senior di sini, sebut saja Sari ini ustadz senior ya. Dia pulang kampung, mau bikin logo. Dia sudah berjanji ya, dan dia karena ustadz senior, dia mengatakan kepada murid-murid yang lain, hati-hati ya, jangan ada yang melanggar ketentuan pengasuh. Kalau bikin logo warnanya berapa? 3. Dia pulang kampung, ini semuanya taat, murid-murid taat. Wah, ustadz senior ini tiba-tiba diminta tolong oleh kampungnya untuk membuat logo yang persis macam begini. Ya, kebetulan di kampungnya itu nggak ada kain atau apa ini? Apa ini namanya? Bahan ini yang berwarna putih nggak ada. Adanya warna kuning di kampungnya. Maka dia bikin warna kuning. Melanggar apa tidak? Melanggar apa tidak? Melanggar. Warnanya kuning, mestinya warnanya putih. Dia paksakan membuat dengan warna kuning. Saya ditanya, kenapa kamu buat warna kuning? Ya kebetulan di tempat saya susah cari putih. Mestinya kalau perawi yang benar, ya kamu pergi ke kota dong, beli di kota. Begitu. Ya, tapi karena sudah dia merasa tak bisa, tak mampu, tidak ada jalan lagi, ya dia melanggar aturan main sendiri. Jelas? Jelas? Wahabi pun semacam itu, karena dia sudah terlanjur mengatakan bahwasanya hadis itu cuma sahih saja yang diterima. Tatkala mereka tidak mendapatkan jalan untuk mendapatkan hadis maupun ayat Al-Quran, maka mereka berpikir sendiri, menentukan hukum-hukum sendiri. Begitu maksudnya. Jelas? Yang jadi problem tatkala kita beristihad, ulama Ahlussunnah wal Jamaah beristihad bahwasanya bid'ah itu dibagi dua. Memang tidak ada Al-Quran dan hadisnya, tapi secara istihad maka bid'ah itu jadi dua, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah atau dolalah. Bid'ah itu ada yang baik, juga ada bid'ah itu yang sesat. Mereka pun mengarang beristihad sendiri. Apa? Bid'ah ada dua, bid'ah untuk urusan agama dan bid'ah untuk urusan dunia. Yang jadi problem lagi, mereka menolak definisi kita dan mengatakan kamu sesat karena kamu berpikir dengan logikamu sendiri. Sedangkan mereka juga melakukan yang sama dan mengatakan kamilah yang paling benar. Itu yang jadi problem. Jelas? 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 Padahal kalimat bid'ah diniyah, bid'ah yang khusus untuk agama, dan bid'ah diniyah, duniawiyah, bid'ah yang terkait dengan keduniaannya, itu jauh dari aturan hadis. Sedangkan kalimat bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah itu masih ada sandarannya dari mana?
dari percakapan atau ungkapan dari Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ahlus sunnah wal jamaah walaupun beristihad masih ada pegangannya. Itu apa? Ucapan atau cakapnya siapa? Sayyidina Umar ibnul Khattab. Tatkala di saat pemerintahan beliau kekhalifahan ini, ya, kemudian beliau melihat orang-orang yang sholat orang-orang yang melaksanakan sholat taraweh, ya, itu terpecah-pecah di suatu masjid. Di sana bikin sendiri, situ bikin sendiri, di sini bikin sendiri, sampai beberapa kelompok. Kemudian Sayyidina Umar berijtihad. Sudah berijtihad. Istilahnya apa? Kata Sayyidina Umar, wahai umat Islam, gimana kalau sekarang sholat taraweh itu kita jadikan satu imam? Memang di zaman Nabi tak ada, di zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada, tapi kita coba. Kemudian sepakatlah para umat Islam yang ada saat itu, sehingga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab maka sholat taraweh yang dulunya tidak pernah dilakukan berjamaah terus menerus dilakukan berjamaah dengan satu imam dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sebagaimana yang kita lakukan di masjid-masjid kita. Kemudian beliau Sayyidina Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadihi. Nikmat kebaikan bid'ah itu macam ini. Apa itu? Mengumpulkan sholat taraweh dengan satu imam dimulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan inilah yang jadikan dasar bahwa bid'ah itu di dalam agama, kan sholat masalah agama, taraweh masalah agama. Ini boleh kalau itu menjadi nikmat alias baik, bahasa Arabnya hasanah. Jadi ada namanya bid'ah hasanah. Paham ya? Ahlussunnah wal jamaah masih punya pegangan apa namanya? Perkataan Sayyidina Umar ibnul Khattab. Tapi kalau orang Wahabi tak punya pegangan. Dari mana itu bid'ah dibagi dua, bid'ah diniyah dan dunyawiyah itu? Tak ada Qur'annya, tak ada hadisnya. Ya, apalagi mereka ini dikatakan kelompok tekstualis. Apa tekstualis? Mereka hanya mau mengamalkan agama sesuai dengan lafaz Al-Quran, sesuai dengan lafaz hadis. Namanya kelompok tekstualis. Hanya minta sesuai dengan lafaznya. Kalau keluar dari lafaznya tak mau. Karena itu sempit mereka. Cara berpikirnya sempit. Paham ya? Karena sempit maka semuanya diharamkan. Semuanya diharamkan, ya dah. Tapi begitu mereka mengamalkan sesuatu yang tidak ada Quran dan hadisnya, mereka bikin sendiri dalil atau hukum untuk menghalalkannya. Paham? Apa itu? Ya tadi ini, misalnya mengaji lewat radio, dakwah lewat televisi, maka mereka mencari dalil pembenaran untuk diri sendiri. Itu sebabnya. Jelas ya? Baik, saya lanjutkan. Wa yafrahuna lil amali bihi wa ya'tabiruna dzalika dakhilan fi dairati sunnatin nabawiyah. Dan para ulama ahlul i'tibar tadi yafrahuna, senang lil amal bihi, untuk mengamalkannya. Kalau ada hadis dhaif tapi diamalkan oleh para ulama dan umat Islam, dan mereka juga yafrahuna, senang lil amal bihi, untuk mengamalkannya, wa ya'tabiruna dzalika, bahkan menganggap amalan baik itu dakhilan, termasuk fi dairati sunnatin nabawiyah, termasuk dari wilayah sunnah nabawiyah, wala yubadiruna ilal inkari wal awil hukmi bil bid'ati wal dhalalati wal mukhalafah. Maka tidak boleh seseorang itu bersegera atau cepat-cepat ingkar, ya, atau menghukum dengan kalimat bid'ah, sesat, dhalalah dan sesat, ya, wal mukhalafah, dan melanggar syariat. Jadi kalau ada hadis dhaif diamalkan oleh banyak orang, ya, khususnya para ulama,
maka yang benar itu tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa dihukumi sebagai hal yang mungkar, yang perlu diingkari, atau juga dihukumi sebagai pelaku bid'ah yang dolala, yang sesat, atau dikatakan ini amalan melanggar syariat. Tidak boleh begitu ya. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajarkan semacam itu. Perlu diteliti dengan dalil-dalil yang lain. Wa syawahidu hadza katsiratun fi kutubi sunnatil musyarrafah. Wa syawahidu, dan saksi atau penguat hadza semacam ini katsiratun, banyak sekali yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang mulia. Wa mimman yu'tana bihi, ya, dan termasuk yang wa mimman ya'tani bihi al-imamu al-hafidh at-Tirmidzi, dan termasuk orang yang peduli bihi dengan masalah yang demikian, yaitu pengamalan hadis dhaif yang sudah diamalkan oleh banyak orang, adalah al-imam al-hafidh at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Fa innahu fi kitabihi as-sunan, sesungguhnya beliau di dalam kitab yang beliau karang yaitu Sunan Tirmidzi, katsiron ma yanqulu ahadits, beliau banyak sekali menukil hadis-hadis, wa yahkumu 'alaiha bid-dha'fi, dan beliau menghukumi atas hadis yang beliau nukul itu bid-dha'fi, dengan dhaif, hadis dhaif, ad-dha'fi. Tsumma yaqulu ba'da dzalika, kemudian beliau menerangkan, mensyarahi setelah itu, waqad hamila qaumun min ahlil ilmi bihadzal hadis, sungguh diamalkan oleh sebagian masyarakat ahli ilmu, ulama maksudnya, bihadzal hadis, dengan hadis ini. Hadisnya dhaif, beliau mengatakan oh ya ini hadis dhaif, ya ini hadis dhaif, tapi banyak diamalkan oleh masyarakat dan diterima, begitu maksudnya. Kama qala, sebagaimana dikatakan fi hadis Abi Sa'id, di dalam hadis Abu Sa'id, fi du'ail iftitah, di dalam bab tentang bacaan al-iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ya, pembukaan iftitahnya di dalam salat. Abwabus sholati, atau babu ma yaqulu inda iftitahis sholati, bab tentang ucapan pembukaan di dalam sholat. Juz 1 halaman berapa? 276. Ini hadisnya dhaif tapi diamalkan oleh banyak orang, ya dah. Maka Imam Tirmidzi mengatakan ini hadisnya dhaif tapi diamalkan oleh ahlul ilmi, tak apa-apa. Jadi ya, bukan dibuang, bukan mengatakan ini hadis dhaif pasti palsu, tidak begitu Imam Tirmidzi. Jelas? Tidak begitu Imam Tirmidzi. Wa kama qala, dan demikian juga sebagaimana beliau katakan fi hadits Aliin, dalam hadisnya Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, fi mirathil ikhwati minal wa huwa dhaifun, tentang warisan yang diperoleh dari saudara seibu, bukan saya. Wa huwa dhaifun, ini hadisnya dhaif. Wal amal ala hadzal hadis inda amati ahli ilmi, tapi kata beliau, kata Imam Tirmidzi, dan mengamalkan hadis ini banyak dilakukan oleh ahlul ilmi, para ulama. Amatu ahli ilmi, kebanyakan mayoritas para ulama. Kitabul Faraid, dalam kitab Faraid, tajuknya babu maja'a fi mirathil ikhwati, ya, bab tentang apa yang ada dalam pembahasan pembagian waris bagi saudara, juz 4 halaman 30. Wa kama qala fi hadithi Tamim Ad-Dari, demikian juga di dalam hadisnya Sayyidina Tamim Ad-Dari, fi mirathil musyrik alladhi yaslam,
ala yadi rajulin minal muslimin, ya, mendapatkan warisannya orang kafir yang masuk Islam di tangan seorang muslim, innahu aula, maka itu adalah lebih utama. Begini maksudnya, misalnya ya, saya alhamdulillah seorang muslim, punya tetangga orang kafir. Tetangga saya ini seorang laki-laki, misalnya ya, seorang laki-laki, punya anak, istri udah mati udah ya, duda gitu, punya anak, tapi anaknya kafir, tetap kafir. Sudah, maka dia bilang sama saya, Pak Ustadz, saya kepingin masuk Islam. Baik, ayo saya Islamkan. Ayo ucapkan syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam dia. Sudah, dia punya uang banyak. Jelas. Nah, kalau dia mati, sudah, itu anak-anaknya tidak bisa mewarisi hartanya karena anaknya kafir. Ya. Kata di dalam hadis dikatakan seorang muslim tidak bisa mewarisi harta dari orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta dari orang muslim walaupun anak sama orang tua. Begini, ayahnya Islam, anaknya kafir, maka si anak tidak bisa mewarisi harta ayahnya kalau ayahnya meninggal. Paham? Sebaliknya, ayahnya kafir, anaknya muslim, ayahnya meninggal, maka si muslim tidak boleh mewarisi hartanya ayahnya si yang kafir itu. Paham? Nah, kalau tadi beda, ada orang kafir punya harta, masuk Islam di tangan saya, dia mati, anaknya masih kafir, maka si anak tidak boleh mewarisi dari orang tuanya. Yang berhak saya mengislamkannya itu berhak untuk mendapatkan warisan dari si bapak yang masuk Islam di tangan saya tadi. Itu begitu. Jelas? Jelas? Dikatakan fal hadisu fihi dha'fun, hadis dalam bab ini sebenarnya dhaif, walakin tetapi al amalu alaihi, diamalkan atas hadis tadi itu inda ba'di ahli ilmi, di sebagian ulama ahlul ilmi, walaupun hadisnya dhaif diamalkan oleh ahlul ilmi. Juz berapa? Juz 4 halaman 37. Ini contoh-contoh ya. Kita membaca kitab ya, harus kita baca ya. Wa kama qala, dan sebagaimana dikatakan fi hadisi Anas bin Malik, hadisnya Sayyidina Anas bin Malik, fi sholati ala dabati, yaitu sholat di atas kendaraan. Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah sholat di atas keledai atau onta ya, keledainya otomatis tidak bisa menghadap kiblat, tapi sholatnya sholat sunnah, sholatnya sholat sunnah. Ini juga hadisnya dhaif tapi diamalkan. Jadi sholat sunnah di atas kendaraan, misalnya sholat duha, misalnya kita ini aktif sholat duha, kemudian naik bus atau naik pesawat ya, naik di kapal ya. Kalau di Indonesia ada namanya kereta api, di sini ada kereta api ya. Kalau kereta itu kan mobil ya, kalau di sana mobil, sini kereta, tapi kereta api sama ya. Apa namanya? Kereta api juga ya. Misalnya jam sekian ini, kereta api jalan dari dari mana ini? Selangor menuju mana ya? Kedah. Otomatis kan jalannya meliuk-liuk, tidak lurus, tidak menghadap kiblat. Gimana kita? Saya tanya, ini di sini kiblatnya menghadap kemana sekarang ini? Kiblatnya menghadap kemana? Ke sana ya. Baik. Ini kereta menghadap ke situ. Saya kepingin sholat, saya bisa sholatnya cuma duduk. Ini sholat duha, ya sudah saya menghadap ke sana. Sholli sunat duha lillahi ta'ala, Allahu akbar. Walaupun kiblatnya di sana, tak apa-apa. Karena sholat duha, karena sholat sunnah. Ya, ini ada hadisnya. Paham? Beda kalau sholat fardu, beda. Ya, kalau sholat fardu boleh, tapi namanya sholat hormat waktu. Nanti kalau sudah sampai di tempatnya wajib qadha. Tapi kalau sholat sunnah sah, dapat pahala,
dan tidak wajib qadha. Walaupun apa tadi? Tidak menghadap kiblat, ya biasanya sesuai dengan duduknya. Kalau duduknya menghadap ke sana, ya ke sana. Kalau misalnya duduknya menghadap ke sini, keretanya lajunya ke sana, ya sudah, usolli sunnatat duha lillahi ta'ala Allahu akbar begini. Kalau kebetulan misalnya kiblatnya di sana, kebetulan ya sana misalnya, ya sana, ya sudah, ya mengatakan usolli sunnatat duha lillahi ta'ala Allahu akbar, misalnya ya. Di tengah-tengah rokok, dia rokok Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba keretanya belok ke sana, ikut cerit, ya tidak apa-apa. Dikatakan wama watinin, maaf, mana tadi? Fi hadithi Anas bin Malik fi sholati ala dabati, ya, fi ma'in watinin wa huwa dhaifun. Yang sholat di atas kendaraan, ini kayak ada yang kurang ini. Di atas air dan di atas tanah gitu. Saya lihat apa namanya? Perlu lihat caranya ini ya. Kalimat fima'in watinin ini. Walhasil fi sholati ala dabati wa huwa dhaifun. Saya ulangi lagi. Wa kama qala fi hadithi Anas bin Malik fi sholati ala dabati wa huwa dhaifun atau dhafun, ya. Bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik tentang sholat di atas kendaraan, sholat sunnah itu hadisnya hadis dhaif. Tapi wal amalu ala hadza inda ahli ilmi, tapi diamalkan oleh banyak ulama di dalam bab ini. Apa itu babnya? Abwaabus shalah, bisa dilihat di bab sholat. Babu majaa fi sholati ala dabati wattini wal matar. Ini apa? Bab tentang waktu sholat atau mengamalkan sholat di atas kendaraan, ya, fitinin wa matorin, ya, pada tin itu tanah, wal mator atau dalam keadaan hujan, atau mungkin fitinin itu ya di tempat biasa, ya, di tanah lapang, ya, itu boleh juga, ya, tapi dalam keadaan darurat atau juga dalam keadaan apa ini mator hujan. Jilid 1 halaman 421. Wa kama qala fi hadithi Abu Hurairah, dan juga di dalam hadisnya Sayyidina Abu Hurairah, fi qada'i sholati raka'atil fajri ba'da tulu'i syamsi, di dalam mengqadha sholat rakaat, 2 rakaat fajar setelah tulu'i syamsi, setelah terbit matahari. Ada orang ingin sholat fajar. Sholat fajar itu jam berapa? Sholat menjelang subuh, ya. Sholat fajar itu sholat menjelang subuh. Ada 2 pendapat. Kalau sunnatul fajri itu pasti sholat ini sebelum subuh, ya. Tapi kalau dikatakan sholatul fajri, sebagian ulama mengatakan ya sholat subuh itu, ya sholat subuh itu namanya sholat fajar. 2 pendapat. Di sini kita bicara tentang sunnatul fajri, ya, sholat sunnatul fajri. Waktunya kapan? Sebelum subuh atau sebelum sholat subuh, maaf, bukan sebelum subuh, sebelum sholat subuh, ya. Sebelum sholat subuh kita disunahkan sholat sunnatul fajri. Dalam bahasa yang lain qobliyatal subhi, qobliyatas subhi, namanya sholat fajar. Gimana kalau misalnya kita ini dalam keadaan berwudu, sedang berwudu, tiba-tiba di masjid ini qomatus sholat subuh, kita mau sholat qobliyatas subhi atau sholat fajar, sudah tak apa namanya, tak boleh, tak sempat, ya dah. Kenapa? Kita masuk di masjid sudah jamaah subuh, kita ketinggalan sholat apa? Rakaatul fajri, betul? Nah, bagaimana solusinya? Menurut sebagian para ulama, boleh ya, kita sholat nunggu dulu. Nunggu apa?
nunggu matahari ini tergelincir alias terbit dengan sempurna. Seperti waktu duha, ya, gampangannya lebih mudah waktu duha. Ya. Di sini sholat subuhnya jam berapa? Jam 6 ya. Sekarang sholat subuh jam 6. Waktu duha, awal duha jam berapa kurang lebih? Jam 7:20 menit ya, atau mungkin lebih mudah 7:30 gitu ya, lebih mudah jam 7:30. Kalau bahasa Indonesia namanya 7:30 ya, kalau di sini bilangnya 7:30, 7 lebih setengah. Nah, kita mau sholat duha jam 7:30 atau 7:30, kita awali dulu. Saya ingin qodok, tadi saya tidak sempat sholat fajar, sunatul fajri, maka dia sholat 2 rakaat ya, sholli sunnatal fajri qodoan lillahi ta'ala. Boleh, asalkan matahari sudah sempurna terbit ya. Lebih mudah dikatakan jam 7:30 atau 7:30. Habis sholat fajar qodoan ditambah dengan sholat duha, begitu. Ini boleh, tapi hadisnya hadis dhaif. Hanya saja diamalkan oleh para ulama wal amalu ala hadza inda ba'd ahli wal amalu ala hadza inda ba'd ahli ilmi, dan mengamalkan salat qodaan sunnatul fajri ya di saat matahari sudah terbit sempurna atau waktu duha, ini dilakukan oleh sebagian ahlul ilmi. Babnya abwabus shalah maja'a fi i'adatiha ba'da tulu'i syamsi, juz 1 halaman 433. Walhasil ya. Ya Pak? Ya, isyraq itu salat duha sebenarnya. Salat sunat isyraq itu salat duha. Ya, harus selesai dulu. Itu namanya sholat duha. Jadi sholat duha itu sholat isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu ya. Sholat duha itu dilakukan berapa rakaat kan boleh ya dah. Terpisah-pisah waktunya juga boleh. Nah, maka sholat duha di awal waktu namanya sholat isyraq ya. Tadi itu enggak, bukan itu. Tapi ini kodoan, ingin mengkodok sholat fajar yang dia tidak sempat tadi itu, karena waktunya sudah terlalu mepet ya, terlalu dekat sekali ya, waktunya habis gitu ya. Baik. Walhasil ya, yang penting begitu maksudnya ya, anna hadal hadis, bahwasanya hadis dhaif itu salihun lil amal bihi wa maqbulun fi hadzal bab. Salihun, benar, cocok, tepat untuk diamalkan walaupun hadisnya hadis dhaif. Wa maqbulun, dan diterima fi hadzal babi, di dalam bab ini. Kenapa? Karena urusan sunnah. Yang diterangkan tentang hadis-hadis dhaif tadi, amalan itu amalan sunnah. Sekarang kita kembalikan pada amalia Ahlussunnah wal Jamaah ya. Misalnya orang membaca tahlil untuk keluarga yang sudah meninggal dunia, hukumnya wajib apa sunnah? Amalan wajib apa sunnah? Sunnah. Nggak ada yang mengatakan bahwasanya tahlilan itu wajib, tak ada. Betul? Betul? Apalagi amalan yang lain, amalan sunnah. Baca maulid Nabi, ya. Kita mengadakan perayaan maulid Nabi itu urusan wajib apa sunnah? Sunnah. Kalaupun ada orang tak mau merayakan maulid Nabi, berdosa apa tidak? Tak berdosa. Ya, talqin mayit. Talqin mayit. Ini urusan wajib apa sunnah? Sunnah. Apalagi ya? Tawasul ya. Yang suka di dituduh bid'ah oleh orang Wahabi ya. Tawasul. Tawasul itu urusan wajib apa sunnah? Sunnah. Tawasul itu kan berdoa kepada Allah melewati perantara Nabi, perantara orang-orang yang soleh. Kalau misalnya ada orang
ingin doa langsung pada Allah, misalnya, ya Allah berilah aku rumah yang besar, misalnya. Ini anak muda-muda suka gitu ya. Ya Allah rumah yang apa? Yang megah. Ya, oh amin katanya. Kalau yang kalian tidak begitu, cukup begini, ya Allah istri yang cantik dan solihah, gitu. Betul? Soalnya pelajar semua belum menikah ya. Betul? Ini urus, boleh enggak doa kepada Allah, ya Allah berikanlah, aku siapkanlah bagiku istri yang solihah, cantik, syukur-syukur kalau kaya raya, misalnya begitu. Boleh enggak? Boleh, ya minta langsung kepada Allah boleh. Tapi mau tawasul juga tak dilarang. Ya apa tawasul? Ya Allah misalnya, dan juga demi kedudukan Rasulullah. Nah tawasul dengan kedudukan Rasulullah, maqamur Rasul. Ya, maka berikanlah aku ya Allah, berikanlah kami ya Allah istri yang cantik jelita, syukur-syukur kalau kaya ya. Punya berapa kereta maunya? Punya 7 kereta, cuman mainan semuanya ya. Ya, misalnya lewat perantara Nabi boleh, tidak apa-apa. Paham? Jadi semua yang kita amalkan, yang dituduh bid'ah, bahkan dikatakan hadisnya palsu, itu bukan amalan wajib, tapi amalan sunnah. Dan menurut para ulama, kalau kita menggunakan hadis dhaif, itu boleh. Ini amalnya. Di dalam kitab-kitab ulama salaf dikatakan semacam itu, termasuk Imam Tirmidzi yang mengatakan luar biasa, luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya. Saya cukupkan babnya sampai di sini. Maka boleh kita adakan tanya jawab ya, dikasih apa namanya? Ya, biar saya ada istirahatnya ya. Sekarang jam berapa? Boleh pinjam apa namanya? Bukan, pensil. Sampai mana ini? Walhasil ya. Mana ini? Silakan kalau ada yang mau tanya. Sampai jam berapa tadi katanya? Jam 12 ya. Masih ada waktu ya. Sila kalau mau bertanya sila. Ya boleh. Tanya. Gimana adabnya kalau seorang muslim atau ingin bertawassul? Apakah caranya hanya kepada laki atau perempuan juga bisa? Bagaimana? Syaratnya itu yang dijadikan tawasul adalah orang soleh juga boleh solihah. Orang solihah semacam Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Tahu beliau? Pernah kenal? Belum pernah kenalan? Tak punya Facebooknya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Kalau nomor teleponnya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah boleh dicatat ya. 24434 tulis. Apa itu? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Itu teleponnya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu seorang wali, yaitu minal auliya, wali perempuan, wali perempuan ya. Insyaallah. Karena tadi mencontohkan gatal, jadi ada yang gatal belum 3. Mohon maaf, kalah dengan contohnya tadi. Baik. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu seorang
ahli ibadah. Dulu orang zaman dahulu kala. Bahkan ada yang meriwayatkan zaman Sayyidina Hasan Al-Basri. Kalau zaman Sayyidina Hasan Al-Basri berarti sudah tentunya saya. Berarti